Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, gimana? Sudah siap belajar? Siap. Baik, seperti biasa ya, meskipun sekarang kita sedang belajar di rumah, kita harus selalu membiasakan untuk melihat lingkungan sekitar kita. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada, buanglah terlebih dahulu, agar kita bisa belajar dengan aman dan nyaman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar seperti biasa, meskipun kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung, tetapi kita masih bisa belajar secara daring atau online. Baik, pembahasan hari ini masih mengenai membiasakan akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu sabar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menghayati nilai sabar sesuai perintah syariat Islam. Yang kedua, berperilaku sabar sesuai perintah syariat. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh, dan dampak positif dari perilaku sabar. Kemudian yang keempat, menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji, yaitu sabar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, coba ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Oke, mengenai syukur. Apa itu syukur? Ada yang masih ingat? Iya, syukur itu rasa terima kasih atau ucapan terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Maka kita sebagai umat manusia, kita harus pandai-pandai bersyukur. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Baik, jika di minggu lalu kita telah membahas mengenai syukur, maka hari ini kita akan membahas materi mengenai sabar. Baik, langsung saja ke pembahasan materi, yaitu yang pertama ada pengertian sabar. Nah, sabar ini berasal dari bahasa Arab yaitu sobaro, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Jadi setiap ada kata yang menggunakan mencegah atau menahan itu merupakan sabar menurut bahasa. Nah, selain itu juga sabar merupakan suatu kekuatan atau daya positif yang mendorong jiwa kita untuk melakukan suatu kewajiban. Misalkan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga sabar bisa diartikan sebagai menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contohnya, menahan diri kita dari emosi, dari marah. Kalau kita sabar, maka kita tidak akan marah. Sabar juga merupakan salah satu kunci meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Selanjutnya,
Dalil naqli mengenai perintah sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam beberapa ayat Quran. Salah satunya dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita agar kita selalu bersabar dan tetap bersiap siaga serta bertakwa kepada Allah agar kita termasuk orang yang beruntung. Nah, jadi sangat jelas sekali ya, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia agar selalu bersabar. Selanjutnya, bentuk dan cara perilaku orang yang sabar. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sabar dalam melaksanakan ibadah seperti sholat. Mengapa kita harus sabar dalam sholat? Karena sholat itu berat. Masa sih Bu, sholat itu berat? Iya, sholat itu berat karena banyak sekali manusia di luar sana yang tidak melaksanakan sholat. Atau masih banyak manusia yang malas untuk melaksanakan sholat. Itu tandanya kalau sholat itu berat. Nah, maka kita sebagai umat manusia, kita harus sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Nah, selain kita harus sabar dalam taat kepada Allah, kita juga harus sabar dalam menghindari maksiat. Sebagai contohnya, kita pulang sekolah jalan kaki bersama teman-teman kita nih. Nah, di jalan, saat berjalan kaki, kita melihat ada sebuah pohon mangga dan mangganya udah matang. Nah, kita berkeinginan untuk mengambil buah tersebut, tetapi kita tidak tahu siapa pemilik dari pohon itu. Nah, maka di situ kita harus bisa menahannya. Kita harus bisa bersabar untuk tidak mengambil buah tersebut. Karena jika kita mengambil buah tersebut, sama saja kita dengan mencuri. Karena kita tidak tahu siapa pemilik pohon tersebut. Maka di situ kita harus bisa sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita diberikan musibah berupa misalkan sakit perut. Nah, maka kita harus bersabar dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Nah, tidak boleh misalkan berkata Allah mah gak sayang kepada kita, misalkan kenapa kita diberikan sakit gitu. Gak boleh begitu, tapi kita harus bersabar. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu diberikan penyakit oleh Allah berupa penyakit kulit dan ditinggalkan oleh keluarganya, dijauhi oleh semuanya, tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Nah, sekarang hal apa saja sih Bu yang dapat dilakukan untuk kita agar bisa berperilaku sabar? Nah, maka yang bisa kita lakukan agar kita bisa berperilaku sabar, yang pertama yaitu selalu ingat bahwa marah itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Jadi ketika kita ingin marah atau kita ingin marah kepada teman kita karena teman kita telah mengejek kita misalkan. Nah, kita ingin marah. Nah, di saat kita ingin marah, kita harus ingat bahwa dengan marah tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi, selain kita harus selalu ingat bahwa marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, kita juga harus berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Jadi, jika kita ingin membiasakan diri kita untuk berperilaku sabar, maka kita harus hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter yang mudah emosional atau yang sedikit-dikit marah. Nah, kita harus berhati-hati. Yang keempat, yakin bahwa orang yang sabar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jika kita ingin memiliki perilaku sabar, kita juga harus yakin bahwa orang yang sabar itu hatinya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki perilaku sabar. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai dampak positif dalam berperilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan meskipun mereka mempunyai kuasa atau kekuatan yang besar. Jadi, dampak positif dari berperilaku sabar itu kita dapat membendung tipu daya setan karena orang yang sabar itu bisa menahan amarahnya, dan amarah itu berasal dari setan. Maka jika kita memiliki sifat sabar, maka kita dapat membendung tipu daya setan tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sudah jelas Allah menjamin orang-orang yang mempunyai perilaku sabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, jadi itulah dampak positif dari kita berperilaku sabar. Nah, banyak sekali ya dampak positif jika kita memiliki sifat sabar, karena Allah telah menjamin kepada kita bahwa orang yang bersabar itu akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bersabar. Nah, itulah pembahasan materi mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri berupa sabar. Bagaimana? Semuanya paham? Semoga semuanya paham ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian pembahasan materi pada pertemuan hari ini, dan untuk mengetahui kemampuan belajar kalian, Ibu akan kasih tugas berupa soal latihan sebanyak 20 soal berupa pilihan ganda yang ada di dalam link di bawah ini. Nah, jangan lupa juga isi presensi kehadirannya di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.